warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ya, gimana kabarnya anak-anak semua ini? Wah, sehat. Ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah ya, yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, diantaranya nikmat sehat dan juga kesempatan ya, sehingga kita dapat berkumpul di siang yang insya Allah diberkahi ini. Nah, ini pada kesempatan yang kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hak ya dari kaum muslim ya, jika dia meninggal dunia. Di antaranya apa? Yang pertama ya, yang pertama yaitu harus memandikan. Kemudian yang kedua itu apa? Mengkafani. Kemudian yang ketiga mensolati. Dan kemudian yang keempat menguburkan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa konsep dan juga dasar-dasar dari memandikan dan juga mengkafani. Nah, diantaranya yaitu saat memandikan yaitu harus yang sesama jenisnya. Kemudian saat mengkafani itu harus tertutup seluruh tubuhnya ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita akan mensolatkan jenazah tersebut. Nah, sebelum masuk ke pembahasan itu, kalian bisa mengisi absennya dahulu ya melalui link Google Form yang udah saya share di situ ya. Tulis nama dan juga nomor absennya. Tapi ini kelihatannya hadir semua ya ini, insya Allah. Iya, insya Allah hadir semua. Ditulis sekalian ya. Nah, sambil mendengarkan. Oke, kita akan masuk tentang pembahasan yang pertama, yaitu sholat jenazah. Apa itu sholat jenazah? Ya, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan oleh seorang muslim kepada muslim lainnya ketika orang lain tersebut telah meninggal dunia. Nah, hukum dari sholat jenazah itu apa? Wajib. Ya, wajib apa? Wajib ain bukan ya, tapi wajib kifayah. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, "Sallu man qala la ilaha illallah wa sallu man wara'a la ilaha illallah." Jadi salatlah kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan salatlah di belakang orang yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Nah, dari hadis ini terdapat anjuran ataupun perintah bahwa kita harus mensolatkannya. Nah, ketika akan mensolatkan, maka kita harus memenuhi beberapa syarat. Nah, di antaranya yang pertama, syaratnya adalah harus Islam, kemudian harus baligh, kemudian harus berakal, kemudian suci dari hadas besar dan kecil, kemudian harus menghadap kiblat. Nah, ini syarat-syarat ini itu sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada sholat pada umumnya. Nah, yang membedakan itu hanya masuknya waktu sholat. Nah, kalau sholat yang pada umumnya itu dia harus memasuki waktu sholat. Akan tetapi kalau sholat jenazah itu boleh setiap waktu. Yang penting ketika ada orang yang sudah meninggal, maka dia harus mensolatinya. Nah, untuk rukun-rukunnya di sini ada 6 poin yang harus ditunaikan agar salat tersebut bisa menjadi sah. Yang pertama yaitu harus niat. Nah, kemudian yang kedua yaitu harus ada takbir. Nah, takbir yang pertama ini apa? Membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian yang kedua, takbir yang kedua itu harus membaca apa? Sholawat. Nah, Al-Fatihah dan sholawat ini termasuk juga rukun setelah niat. Jadi niat, kemudian Al-Fatihah, kemudian sholawat.
Kemudian yang keempat adalah doa. Nah, doa. Nah, setelah doa ini yang kelima itu harus adanya salam ya, salam. Kemudian yang terakhir yaitu berdiri bagi yang mampu. Nah, itu merupakan beberapa rukun ya yang harus ditunaikan dan harus dipenuhi dalam pelaksanaan sholatul janaiz. Sampai sini paham? Ya, oke. Kalau paham, kita nanti akan lanjut ke tata caranya. Tetapi sebelum ke tata caranya, kita lihat pada gambar ini dulu ya. Coba lihat. Nah, itu apa gambarnya? Apa? Gambar anjing? Bukan. Ya, tapi apa? Kita lihat lagi. Nah, ternyata onta ya. Nah, ini agar kalian kembali fokus ya. Nah, kita tadi udah sampai mana pembahasannya? Ya, tentang rukun-rukun ya, rukun-rukun dari sholat jenazah. Nah, untuk tata caranya, mari kita lihat video berikut ini sambil mendengarkan penjelasan saya ya. Ini video yang pertama itu tentang posisi ya, bagaimana seorang imam itu akan melakukan sholat jenazah. Jika jenazahnya laki-laki, maka apa? Nah, maka letak imam tersebut berada di kepalanya, sedangkan perempuan, nah, maka imam tersebut letaknya berada di perutnya. Itu ya. Kalau untuk makmum tetap di belakang imam, ya, jadi tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah imamnya saja. Itu. Jelas ya itu gambarnya. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, tadi salah satu rukunnya apa? Niat. Nah, niat di sini boleh diucapkan dan juga boleh dalam hati. Nah, kalau diucapkan, maka untuk jenazah laki-laki itu mengucapkan usolli ala hadzal mayyiti imaman atau makmuman fardhon lillahi ta'ala. Nah, kalau untuk perempuan usolli ala hadzihil mayyitati. Jadi yang membedakan hanya hadil mayyita sama hadil mayyit. Gitu. Nah, artinya saya niat sholat ini atas mayit ini, entah laki-laki atau perempuan, untuk menjadi makmum atau imam. Nah, makmuman atau imaman fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu dari pelaksanaan niat. Nah, lanjut pada takbir pertama ya. Setelah niat, maka kita membaca apa? Tadi apa? Rukunnya ya Al-Fatihah ya. Nah, kita lihat Al-Fatihah. Udah hafal semua? Ini ya. Oke. Kita lihat Al-Fatihah bunyinya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu saat takbir pertama ya. Jadi wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, tadi apa? Yang kedua ya baca sholawat ya, Allahu Akbar. Kemudian baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini pendek boleh, atau kalau mau panjang boleh dilanjutkan. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kemudian wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, ini sholawat secara lengkap kan, tetapi kalau akan membaca hanya depannya saja yang pendek tadi juga boleh, sesuai kemampuan. Tapi lebih baiknya kalau lengkap ya, agar semakin detail
apa yang diminta dan apa yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kita lihat lagi ya, yang apa ini? Takbir ketiga ya. Oke. Takbir ketiga. Allahu Akbar, kemudian apa itu? Membaca doa ya, membaca doa untuk jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu kalau untuk jenazah laki-laki. Atau kalau untuk jenazah perempuan apa? Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, itu yang membedakan hanya ha dan hu-nya saja ya. Itu. Nah, yang keempat ternyata juga harus membaca doa. Namun yang membedakan apa? Nah, ini kita lihat yang membedakan. Takbir keempat kita membaca doa, kan tapi doanya ini untuk seluruh kaum muslimin, tidak hanya khusus pada mayit. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, itu kalau untuk yang laki-laki ya kan. Tapi kalau untuk yang perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nah, ini tadi contoh-contoh doa yang pendek ya, baik yang ketiga maupun yang keempat. Kan tapi kalau ingin doa yang panjang boleh. Nanti yang ketiga itu ditambahi Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wa'si madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi. Nah, itu dan seterusnya. Kalau doa yang keempat tadi ditambahi wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, itu ya. Oke, terus lanjut. Habis takbir keempat tadi apa? Salam ya. Jadi harus salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi kanan yang wajib. Kemudian kalau yang ke kiri itu sunnah ya. Assalamualaikum warahmatullahi juga. Nah, itu tadi gambaran ya, gambaran secara umum tentang praktek sholat jenazah. Nah, bagaimana keadaan sholat jenazah tersendiri? Apakah mayit itu harus ada di depan kita atau tidak? Nah, di sini ada dua keadaan. Jika mayitnya berada di depan kita, berarti itu sholatnya secara langsung ya. Tetapi jika mayitnya itu ternyata kondisinya jauh, berada di luar Jawa misalnya, atau berada di luar negeri, maka kita menggunakan sholat ghaib. Untuk tata caranya sama. Hanya yang membedakan yang satu mayitnya di depan kita, kalau yang ghaib tadi tidak di depan kita. Ya, sampai sini paham? Jelas semua? Oke. Ya, atau ada yang mau ditanyakan? Oh ya, pertanyaannya. Nah, jika kondisinya sedang COVID seperti ini, apakah wajib disolatkan? Nah, itu kita lihat dahulu kondisi mayitnya tersebut. Jika mayit itu sudah dijamin dari bagian kesehatan, kalau dia itu tidak terpengaruh dan tidak terkontaminasi dengan COVID, maka kita wajib mensolatkan, memandikan dia. Dia tetap mendapatkan hak-haknya sebagai jenazah. Kan, tetapi kalau ternyata dia itu dikhawatirkan, udah ada bukti dari kesehatan kalau jenazah tersebut nanti bisa menularkan dan membahayakan orang lain, maka kita tidak perlu memandikannya secara langsung, akan tetapi hanya menggantinya dengan tayamum, dan itu pun semampunya yang kira-kira tidak bisa membahayakan. Lalu setelah itu bisa menggunakan sholat yang tempatnya itu aman. Jika dikhawatirkan masih tidak aman tempatnya, maka kita bisa menggunakan sholat ghaib. Jadi wudhu tadi, memandikan tadi bisa diganti dengan tayamum dalam kondisi-kondisi tertentu, gitu ya. Jelas? Oke, kalau jelas ya alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya oke, kalau cukup ya mungkin itu ya untuk pembelajaran kita siang ini ya, tentang pemulasaran jenazah berkaitan dengan sholat ya, mensolati. Ya, untuk minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana pengkuburan jenazah tersebut. Nah, sebelum membahas tersebut, seperti biasa untuk evaluasi penilaiannya nanti di rumah kalian
bisa minta tolong ya kepada saudara atau kepada orang tua, kepada kakak atau kepada adik untuk memvideokan kalian ketika melakukan sholat jenazah. Nah, nanti video tersebut dikirim ke saya ya untuk melihat seberapa detail pemahaman kalian tentang sholat jenazah ini. Ya, mungkin itu untuk tugas di rumah nanti. Jelas tugasnya? Ya, oke. Kalau jelas ya mungkin cukup ini ya pertemuan kita siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap stay in home, tetap stay di rumah, kemudian pakai masker ya, social distancing, minum vitamin, dan juga minum air putih yang banyak ya, biar selalu kuat imunnya. Nah, iman dan juga aman ya. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.